Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami membuka siaran ini dengan sebuah kabar penting yang perlu disimak dengan tenang dan penuh perhatian. Ini adalah informasi resmi yang menyangkut hak, penghasilan, dan ketenangan hidup para aparatur sipil negara serta para pensiunan di seluruh Indonesia. Dengan izin Allah, pemerintah sedang berada pada tahap penting dalam pengelolaan anggaran negara bernilai besar, sekitar 120 triliun rupiah, yang berkaitan langsung dengan penyesuaian gaji ASN aktif dan manfaat pensiun yang dikelola melalui Taspen dan Asabri. Informasi ini kami sampaikan secara runtut, jelas, dan menyeluruh agar Bapak dan Ibu mendapatkan pemahaman yang utuh tanpa rasa khawatir atau kebingungan. Insya Allah, seluruh penjelasan ini layak untuk disimak sampai akhir karena menyangkut kepastian yang telah lama dinantikan. Selanjutnya, izinkan kami menjelaskan gambaran umum dari isu yang menjadi perhatian banyak pihak dalam beberapa waktu terakhir. Beredar luas pembicaraan mengenai anggaran besar yang akan dieksekusi menjelang akhir tahun anggaran, dengan target penyelesaian administrasi dan proses utama diarahkan paling lambat pada tanggal 30 Desember. Di tengah informasi yang beragam, muncul berbagai pertanyaan yang sangat wajar, terutama dari para pensiunan. Apakah anggaran tersebut mencakup rapel pensiun? Apakah berkaitan langsung dengan Taspen? Siapa saja yang akan menerima manfaatnya? Dan kapan dampaknya benar-benar dapat dirasakan dalam rekening masing-masing? Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan POLRI, pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari yang menuntut kepastian. Kemudian, perlu kami sampaikan dengan bahasa yang sederhana bahwa angka 120 triliun rupiah tersebut bukanlah angka yang muncul secara tiba-tiba. Anggaran itu merupakan bagian dari perencanaan negara yang telah disusun secara matang dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara. Di dalamnya terdapat berbagai pos belanja negara, termasuk belanja pegawai, kompensasi kebijakan, penyesuaian gaji aparatur sipil negara aktif, serta pembiayaan manfaat pensiun. Anggaran ini bersifat nasional dan menyeluruh, bukan hanya diperuntukkan bagi satu kelompok tertentu. Karena itu, ketika pemerintah mengarahkan proses penyelesaian anggaran tersebut hingga 30 Desember, langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memastikan tidak ada hak yang tertinggal dan seluruh kewajiban negara dapat ditunaikan dengan tertib. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mari kita masuk pada inti persoalan yang paling banyak ditanyakan, yaitu mengenai rapel pensiun. Berdasarkan pengalaman panjang selama puluhan tahun, mekanisme penyesuaian pensiun selalu mengikuti satu prinsip utama. Taspen dan Asabri hanya dapat memproses perubahan manfaat pensiun setelah peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukumnya ditandatangani dan dinyatakan berlaku. Setelah peraturan tersebut resmi, barulah dilakukan penghitungan ulang manfaat pensiun untuk setiap individu. Proses ini tidak sederhana. Biasanya memerlukan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu karena menyangkut jutaan data penerima dengan kondisi golongan, masa kerja, dan hak yang berbeda-beda. Ketelitian menjadi keharusan karena setiap rupiah yang diterima pensiunan adalah hak yang tidak boleh salah hitung. Dalam beberapa pembahasan anggaran terakhir, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyampaikan bahwa kenaikan gaji ASN aktif dan dampaknya terhadap manfaat pensiun merupakan salah satu faktor meningkatnya kebutuhan belanja pegawai. Pernyataan ini menjadi sinyal penting bahwa penyesuaian tersebut telah diperhitungkan dalam kerangka fiskal negara. Dengan kata lain, secara kebijakan, pemerintah telah memasukkan kenaikan gaji dan pensiun ke dalam rencana besarnya. Yang tersisa adalah penyelesaian tahapan regulasi dan administrasi. Taspen sendiri, sebagaimana pola yang selalu dijaga, tetap bersikap hati-hati dan tidak mendahului pengumuman resmi sebelum dasar hukum diterbitkan. Namun, di balik layar, persiapan teknis tetap berjalan. Selanjutnya, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa begitu pemerintah memberi sinyal kuat terkait anggaran besar, lembaga pengelola seperti Taspen dan Asabri biasanya langsung melakukan pembaruan data, penyesuaian sistem digital, simulasi kenaikan, serta rekonsiliasi data penerima. Semua ini dilakukan agar ketika peraturan resmi telah keluar, proses pencairan dapat berjalan lebih cepat dan minim hambatan. Inilah bentuk kehati-hatian sekaligus keseriusan dalam menjaga hak para pensiunan. Kemudian, mengapa tanggal 30 Desember menjadi sangat penting? Setiap akhir tahun, pemerintah berupaya menghindari terjadinya sisa anggaran yang terlalu besar. Anggaran yang tidak terserap dengan baik dapat menimbulkan kesan bahwa program negara tidak berjalan optimal.
Oleh karena itu, menjelang penutupan tahun anggaran, pemerintah cenderung mempercepat realisasi belanja yang memang sudah direncanakan, termasuk penyesuaian gaji dan pensiun, selama seluruh regulasi telah dipenuhi sebelum batas waktu tersebut. Langkah ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan bagian dari tata kelola keuangan negara yang sehat. Satu hal yang sering tidak disadari adalah bahwa rapel pensiun tidak selalu berarti 1 atau 2 bulan. Jika penyesuaian gaji secara kebijakan berlaku sejak awal tahun, namun peraturan pemerintah baru terbit mendekati akhir tahun, maka rapel dapat mencakup periode yang panjang, bahkan hingga 10 atau 11 bulan. Dalam sejarah kebijakan nasional, persentase kenaikan gaji pernah berada pada angka 8%, 12%, bahkan 20%. Dengan rentang waktu rapel yang panjang dan persentase yang signifikan, wajar apabila nilai total rapel menjadi cukup besar. Inilah yang kemudian dikaitkan oleh banyak pihak dengan kebutuhan anggaran tambahan dalam jumlah triliun rupiah. Berikut ini kami sampaikan perbedaan mekanisme yang penting untuk dipahami. Bagi aparatur sipil negara aktif, kenaikan gaji akan langsung tercermin dalam slip gaji bulanan. Namun bagi pensiunan, mekanismenya lebih kompleks. Manfaat pensiun dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir saat ASN masih aktif. Ketika gaji pokok ASN aktif naik, maka seluruh manfaat pensiun pada semua golongan harus dihitung ulang. Proses ini bersifat menyeluruh dan tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itulah dibutuhkan waktu dan ketelitian ekstra agar tidak terjadi kekeliruan. Kemudian mengenai siapa saja yang akan menerima rapel. Berdasarkan pola kebijakan selama puluhan tahun, penyesuaian manfaat pensiun berlaku bagi seluruh pensiunan, baik PNS sipil, TNI, maupun Polri. Perbedaannya hanya terletak pada lembaga penyalur. Taspen menangani PNS dan sebagian Polri, sementara Asabri menangani TNI dan sebagian lainnya dari Polri. Prinsip keadilan dan keserentakan selalu dijaga agar tidak terjadi kesenjangan antar kelompok pensiunan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di balik angka dan kebijakan, terdapat kisah nyata kehidupan para pensiunan. Seorang pensiunan guru di Jawa Tengah menceritakan bahwa setiap penyesuaian pensiun sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari biaya kesehatan hingga membantu cucu bersekolah. Seorang pensiunan anggota TNI di Sulawesi menyampaikan bahwa kepastian rapel bukan soal besar kecilnya nominal, tetapi tentang rasa dihargai atas pengabdian puluhan tahun kepada negara. Banyak pensiunan Polri yang mengungkapkan hal serupa, bahwa informasi yang jelas dan resmi membuat hati lebih tenang dan hidup lebih teratur. Pendapat-pendapat ini sejalan dengan pandangan pemerintah yang menilai pensiunan sebagai kelompok yang rentan terhadap tekanan harga kebutuhan pokok. Pendapatan yang bersifat tetap membuat para pensiunan sangat sensitif terhadap inflasi. Oleh karena itu, penguatan daya beli ASN dan pensiunan menjadi salah satu perhatian utama dalam kebijakan fiskal. Dorongan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan evaluasi kondisi ekonomi turut memperkuat arah kebijakan ini. Taspen juga telah menyampaikan kesiapan teknisnya. Nantinya, pembayaran rapel akan dipisahkan dari pembayaran pensiun bulanan. Bapak dan Ibu akan melihat dua transaksi yang berbeda. Satu merupakan pensiun reguler, dan satu lagi adalah rapel. Pola ini diterapkan untuk menjaga transparansi dan memudahkan penelusuran bukti pembayaran. Namun perlu diingat, nominal rapel baru dapat dipastikan setelah tabel gaji pokok yang tercantum dalam peraturan pemerintah diterbitkan secara resmi. Informasi nominal yang beredar sebelumnya hanyalah perkiraan berdasarkan pola lama. Sebagai gambaran umum, semakin tinggi golongan dan semakin panjang periode rapel, maka semakin besar total manfaat yang diterima. Namun pemerintah dan lembaga pengelola selalu menekankan bahwa kepastian hukum dan ketepatan perhitungan adalah prioritas utama dibanding kecepatan semata. Dengan izin Allah, pendekatan ini diharapkan memberi keadilan dan ketenangan bagi seluruh penerima. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, setelah kita menyimak seluruh penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan telah jelas, anggaran telah disiapkan, dan sistem telah dipersiapkan. Fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh proses utama dapat diselesaikan paling lambat 30 Desember sehingga tidak ada hak yang tertunda tanpa kepastian. Alhamdulillah, semua indikator menunjukkan bahwa proses ini bergerak ke arah yang positif dan terukur. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Bapak dan Ibu mengikuti penjelasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kesabaran, dan kelapangan rezeki kepada kita semua. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk terus bersabar dan berharap dengan penuh keyakinan.
karena setiap ikhtiar yang dilakukan dengan niat baik akan membuahkan hasil dengan izin Allah. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, membagikan informasi ini, dan berlangganan agar kabar-kabar penting seperti ini dapat terus menjangkau para pensiunan di seluruh Indonesia. Insya Allah, kami akan terus menyampaikan perkembangan terbaru pada siaran-siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.